Halo, welcome to PowerPro Study. Selamat bergabung kembali dan berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gaya gesek. Seperti biasa, sudah ada sebuah soal yang berbunyi, sebuah kontainer besi dengan massa 10 kg terletak pada sebuah bidang datar. Dari keadaan diam, kontainer didorong dengan gaya tetap 40 Newton sejajar bidang datar selama 5 sekon dan kemudian dilepaskan. Koefisien gesek statis dan kinetis antara kontainer dan bidang datar berturut-turut adalah 0,3 dan 0,2. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, yang terjadi pada kontainer 5 sekon berikutnya adalah, langsung saja, diketahui percepatan gravitasi pasti selalu 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8, tapi kita bulatkan menjadi 10 biar memudahkan perhitungan. Selanjutnya, massa adalah 10 kg, koefisien statis 0,3 dan koefisien kinetis pasti lebih kecil dari statis 0,2 selalu. Lalu T1 nya 5 sekon, T2 5 sekon. T1 adalah waktu keadaan pertama, T2 waktu keadaan kedua. Ditanya adalah apa yang terjadi gitu kan setelah 5 detik pertama dan 5 detik kedua. Jawab. Mula-mula kita cari tahu dulu apa yang terjadi setelah 5 detik pertama. Karena benda didorong selama 5 detik, otomatis kan kecepatannya bertambah. Karena percepatannya semakin bertambah akibat ada gaya 40 Newton yang diberikan. Oh ya, gaya ya, 40 Newton. Nah, setelah 5 detik, masuk ke detik ke-6 sampai detik ke-10 atau 5 detik kedua, kecepatannya akan berkurang. Percepatannya semakin berkurang. Karena tidak ada gaya yang bekerja. Yang ada hanya gaya gesek kan. Jadi, kita cari tahu dulu gaya geseknya. Gaya gesek apa? Gaya gesek kinetis. Karena gaya gesek yang terjadi adalah gaya gesek pada saat benda bergerak. Kalau statis kan pada saat benda tepat akan bergerak. Tapi ini saat benda bergerak, maka kita gunakan gaya gesek kinetis, yaitu μk dikali m kali g. μk adalah 0,2, m-nya 10, sedangkan g-nya 10. Maka gaya gesek kinetisnya adalah 20 Newton. Selanjutnya, kita mencari sigma F sama dengan M kali A. Sigma F nya adalah F dikurang FK. Karena saat benda bergerak ada gaya gesek yang berusaha melawan gerak benda, maka dikurang FK kali MA. Sedangkan FK nya 20, M nya adalah 10. Nah, A ini kita tanyakan. Maka ini adalah 20 sama dengan 10A. Maka A adalah 20 dibagi 10, 2 meter per sekon kuadrat. Setelah kita berhasil memperoleh A, kita bisa mencari kecepatan menggunakan rumus Vt sama dengan V0 tambah A kali T ya. Nah, Vt nya sama dengan V0 nya adalah 0 karena benda bergerak dari keadaan diam, ditambah A nya adalah ini 2, sedangkan T-nya adalah 5 ya, T yang pertama, sehingga kecepatan Vt atau V1 bisa ganti V1 10 meter per sekon. Artinya benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon karena ada gaya 40 Newton. Lalu apa yang terjadi jika tidak ada gaya lagi dari detik ke-6 sampai detik ke-10 atau setelah 5 detik pertama? Maka kita bagi 2, maka kita cari percepatannya dulu. Gunakan rumus yang ini ya. F dikurang FK sama dengan M dikali A. F nya berapa? 0 kan? Kan tidak ada gaya. Atau dilepaskan. FK nya tetap 20, 10 dikali A, sehingga minus 20 sama dengan 10A, sehingga A sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya setelah dilepaskan adalah minus 2 meter per sekon kuadrat, atau benda ini mengalami perlambatan.
Sehingga bisa kita cari apa yang terjadi selanjutnya, yaitu VT2 ya. VT2 sama dengan VT1 ditambah A dikali T. Kenapa tidak V0? Karena V0 kan keadaan paling awal. Nah, kita berpatokan pada keadaan yang selanjutnya setelah 5 detik. Maka V2 nya adalah, V1 nya adalah ini V1, yaitu 10 ditambah A nya minus 2. Jadi minusnya tetap kita masukkan sebagai bentuk bahwa ini adalah perlambatan. Sedangkan T nya tetap 5 karena 5 detik selanjutnya. Sehingga V2 adalah 10 dikurang 10, sehingga V2 adalah 0 meter per sekon. Artinya tidak ada kecepatan setelah 5 detik kedua, alias benda akan berhenti. Cukup sekian pertemuan pada hari ini. Jika ada yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Bertanyalah, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa.